Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang giliran kita mendengarkan pendapat pemirsa dulu ya Mas Eka ya. Kita mau bertanya kepada pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, mohon izin. Salam sejahtera, ya. Untuk warga NKRI tercinta, kami ingin menyampaikan pendapat dan Ya, silakan harapan-harapan. Pak, singkat padat saja. Mengingat pemimpin yang mempersatukan. Jadi, untuk pemimpin ke depan adalah orang-orang yang betul-betul punya jiwa Pancasila. Dia mau mempersatukan seluruh golongan, suku, agama di seluruh wilayah NKRI tercinta. Kemudian, memang hasil dari demokrasi kita adalah pemimpin. Demokrasi memang kita boleh berbeda. Itulah kekayaan kita. Kita boleh berbeda memilih, tapi jangan berkelahi. Karena demokrasi itu akan menghasilkan pemimpin. Maka kita ketahui bahwa demokrasi itu adalah merupakan esensi utama dari persatuan dan kebangsaan. Jadi, walaupun kita berbeda dalam memilih, dalam pilihan, tetapi kalau sudah ada yang terpilih, itu yang terbaik, kita dukung. Mudah-mudahan yang terpilih ini adalah orang-orang yang punya politik, bukan politik yang pakai politik identitas, tapi politik kompetensi yang berjiwa Pancasila, mau mempersatukan semua warga NKRI tercinta, dan mau membangun Indonesia, mulai dari pinggiran, melengkapi semua. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Leo, Kakak Jaka. Maaf, selamat pagi. Bukan Rakernas Nasdem ya. Oke, silakan Pak Ondo. Ya, sesungguhnya Indonesia masih mempunyai banyak pemimpin yang mampu mempersatukan rakyat bangsa yang berulah di sini. Hanya saja jalan untuk menjadi pemimpin cuma satu, yaitu lewat partai atau gabungan partai. Betul, Nasdem telah mulai contoh yang baik, menyaring lewat DPD-DPD-nya, kemudian diserahkan ke steering committee, selanjutnya diputuskan oleh ketua siapa yang akan diusung. Akhirnya memang ketua partai juga yang memilih, jadi nama yang disaring tersebut. Menurut saya lebih baik lagi bila Surya Paloh memutuskan atau memilih membuat tim orang-orang pilihan atau negarawan-negarawan yang ditunjuk menjadi tim terpercaya yang memilih, jangan beliau. Memang betul, ujung-ujungnya rakyat yang memilih. Sayangnya di Indonesia masih banyak rakyat yang bisa dibeli. Terakhir, mohon kepada partai, tolong usung calon-calon yang tidak berpotensi menimbulkan polarisasi identitas. Belajar dari Pilgub DKI dan Pilpres 2019. Lihat rekam jejaknya. Last but not least, juga perlu dicek dulu di KPK. Jangan-jangan setelah ditunjuk, diusung, tahu-tahu dia punya kasus di KPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Sangat spesifik Pak Ondo tadi mengatakan merefer kepada usulan dari Partai Nasdem harus dibuat atau dipilih capres yang tidak membawa politik identitas. Bagaimana nih Mas? Ya, saya pikir itu kan sikap yang sudah lama diambil Partai Nasdem. Ya. Dia betul-betul mengharamkan politik identitas, dan faktanya memang politik identitas itu membuat kita terbelah. Betul. Membuat kita pecah sehingga sampai sekarang residunya itu masih sangat terasa. Bahkan salah satu hasil survei yang dilakukan terbaru itu menunjukkan 40% responden itu menyatakan bahwa residu keterbelahan akibat 2019 sampai sekarang itu semakin memburuk. Dan mayoritas dari responden juga menyatakan polarisasi itu akan semakin mengkhawatirkan di 2024. Jadi sebuah sikap masyarakat yang saya pikir harus betul-betul menjadi perhatian partai politik, karena partai politik punya peran yang sangat sentral dalam pencalonan capres-cawapres, agar mereka betul-betul mengusung calon yang
bisa meredakan polarisasi, dan ketika terpilih mereka bisa betul-betul bisa merangkul semua anak bangsa. Yeah. Saya pikir ini yang sudah digaungkan oleh Partai Nasdem, dan kami berharap partai-partai lain juga mempunyai sikap yang sama. Saya pikir juga partai politik punya kepedulian kok untuk betul-betul merekatkan kembali negara kita. Tinggal bagaimana kita mendorong mereka, meminta mereka juga mengusung calon-calon yang bisa punya potensi besar untuk betul-betul menyatukan, betul-betul mengakhiri keterbelahan. Kalau bicara tadi yang pemimpin yang membawa politik identitas atau menggunakan ya, itu kan sampai sekarang kita masih ingat bahwa sebagian orang di Indonesia dikatakan dengan nama binatang amfibi, dan yang sebagian lagi disebut dengan binatang yang terbang begitu. Terakhir sekarang ada binatang yang melata. Nah, itu kan sesuatu yang sangat buruk sampai sekarang. Apakah kemudian orang-orang yang pernah memakai politik identitas itu benar-benar kemudian kita sangat selektif, atau kita bisa memberikan kesempatan asal orang ini benar-benar tidak lagi pakai politik identitas? Ya, saya pikir dari sejumlah calon yang mencuat ke permukaan itu kan sudah kita lihat track recordnya ketika dia diberi amanah untuk menjadi pemimpin di daerah misalnya. Ketika melihat satu orang, apakah mereka betul-betul berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas semua agama, suku dan segala macam. Kita bisa tahu seperti apa mereka memimpin. Seperti apa mereka memperlakukan anak-anak bangsa yang di bawah kepemimpinannya. Dari situ kita bisa mencermati apakah orang ini bisa menyatukan atau akan justru mempermarah persatuan. Jadi saya pikir track record harus betul-betul kita jadikan jadikan faktor paling utama untuk menentukan pemimpin kita ke depan. Tidak hanya partai politik. Betul tadi Pak Ondo bilang rakyat juga punya kewajiban yang tidak kalah besar untuk menentukan pemimpin yang bagus. Baik, kita akan lanjutkan, tapi kita jeda dahulu Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, tapi kita akan mendengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV. Mas Jaka, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Halo, Pak John Veto di Batam. Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Kelihatannya belum terhubung. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Jadi apa yang dilakukan Nasdem ini betul-betul memberikan gambaran yang sangat luar biasa untuk kemajuan bangsa, di mana menyambut aspirasi dari bawah untuk mencalonkan pemimpin. Tapi saya sangat kecewa dengan Nasdem ini. Padahal ada tokoh yang pantas untuk dicalonkan dari Nasdem sendiri. Pun secara kapabilitas luar biasa, secara kapasitas luar biasa, secara pengalaman luar biasa. Pak Surya Paloh, kenapa? Ada salah satu DPW yang mencalonkan. Inilah karena Nasdem punya posisi yang sangat strategis untuk menghilangkan polarisasi ini. Nasdem lah yang partai yang sangat strategis sekarang, karena nasionalis religius saya anggap sekarang. Kenapa tidak dicalonkan Surya Paloh? Saya bilang, saya mengendorse supaya Surya Paloh itu dicalonkan. Apakah presiden, apakah wakil presiden?
Ini sebenarnya saya heran kenapa kader-kader Nasdem tidak mencalonkan pemimpinnya yang punya berdasarkan track record sangat memadai, sangat mumpuni saya bilang. Oke. Kita kepingin Indonesia apa? Kita kan punya bonus demografi. Berarti kita akan ada lonjakan pada 2024. Kita harapkan pemimpin yang bisa mempersatukan. Salah satunya itu tadi saya bilang. Nasdem sangat punya posisi yang sangat strategis dengan apa yang dilakukan track record selama ini. Di mana tidak ada mahar, semuanya dilakukan dengan benar. Nah, saya harapkan ini, cobalah tolong pikirkan bahwa Surya Paloh sangat pantas untuk dicalonkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Diusulkan Pak Surya Paloh katanya Pak Edward. Kita mau coba lagi Pak John Veto. Kelihatannya sudah terputus. Baik, kalau kita mendengar usulan dari Pak Edward ini, melihat bahwa pemimpin yang mempersatukan itu sangat dibutuhkan, Mas Jaka, dan sempat tersebut nama ya tadi Surya Paloh. Apakah kemudian kita bisa melihat bahwa partai-partai yang lain, kan di Indonesia bukan hanya Nasdem ya, itu bisa punya prinsip cara berpolitik yang sama, menyerap aspirasi dari bawah, kemudian secara demokratis, terbuka, transparan, mengajukan nama ini untuk menjadi calon presiden, pemimpin yang mempersatukan, atau jangan-jangan itu hanya yang dilakukan oleh satu partai Nasdem saja? Ya, masing-masing partai punya mekanisme sendiri-sendiri ya. Kita tentu menghormati mereka, tetapi sebagai masyarakat ya kita berharap mereka juga betul-betul demokratis, betul-betul bisa menyerap apa yang diinginkan masyarakat, bisa menampung aspirasi dari bawah. Saya pikir itu model partai politik yang menurut saya bisa kita harapkan untuk kemajuan bangsa kita. Jadi apa yang kita dapatkan nanti, pemimpin yang memimpin kita nanti itu betul-betul mereka yang punya kapabilitas untuk mengatasi segala rintangan yang dipastikan masih sangat berat akibat pandemi dan geopolitik global, tetapi juga bisa mempersatukan anak bangsa yang sampai sekarang masih terbelah. Kalau kita lihat dari hasil survei, lagi-lagi saya bicara dari hasil survei, ya sampai sekarang keterbelahan itu masih sangat mereka rasakan, dan mayoritas 80% lebih itu menginginkan agar segera ada rekonsiliasi. Benar-benar hilang itu ya. Betul. Mereka bahkan menganggap 84,6% itu meminta agar istilah-istilah tadi yang Bung Leo sebutkan. Saya tidak mau menyebutkan. Ya, saya menyebutkan ada istilah cebong, ada istilah kader, dan ada istilah kampret, itu segera diakhiri. Masyarakat sudah lelah dengan situasi seperti ini. Kita sudah beberapa tahun hidup dalam situasi yang sebenarnya sesama saudara tetapi tidak merasa sebagai saudara. Yang ada antara Anda dan saya, yang ada antara kami dan kalian, tidak ada lagi istilah kita. Padahal itulah kekuatan terbesar kita sebagai bangsa yang besar. Jadi saya pikir kita betul-betul membutuhkan pemimpin yang bisa mempersatukan, yang bisa mengatasi segala persoalan. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak kok pemimpin-pemimpin yang punya potensi seperti ini. Jadi kita tinggal bagaimana partai politik memilih dan memilah siapa yang pantas betul-betul bisa diandalkan untuk memimpin negara kita 5 tahun mulai 2024. Kita masih ingat, walaupun kita harus lupakan sebetulnya keterbelahan yang terjadi karena 2 kali pemilu, lalu juga ada 1 pilkada yang mulai mengawali pembelahan itu. Apakah kemudian kita bisa berharap penuh, Mas Jaka, bahwa 2024 kita akan bisa melihat pemimpin yang mempersatukan kalau misalnya ada kombinasi dari model atau simbol dari masing-masing yang tadi terbelah sampai saat ini? Ya, itu salah satu solusi yang diajukan oleh beberapa pengamat untuk mengakhiri polarisasi. 2 figur yang selama ini menjadi representasi polarisasi itu disatukan. Itu salah satunya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberantas atau memberangus upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang merawat polarisasi ini. Kalau kita lihat lagi-lagi saya bicara dari hasil survei, hampir semua masyarakat, mayoritas responden itu menganggap buzzer, bahkan influencer itu termasuk menjadi penyebab utama polarisasi. Karena mereka yang gosok. Betul, terus mereka begitu. yang menjadikan masalah ini sebagai sebagai
mungkin untuk mencari keuntungan, Motif ekonomi. mendapat motif ekonomi. Ini yang saya pikir harus menjadi perhatian utama pemimpin kita saat ini sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah pemimpin kita di pemilu berikutnya. Karena kalau tidak ada buzzer, saya pikir persoalan paling tidak polarisasi juga agak mulai mereda. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang, kalau kita lihat faktanya lah, setiap ada persoalan itu akan selalu digoreng-goreng oleh para buzzer, oleh para influencer, yang tadinya kita sudah mulai agak mereda, tetapi kembali menjadi kisruh, menjadi gaduh, dan kembali terpolarisasi yang tidak jelas. Baik. Kita harapkan kita bisa ketemu dan sama-sama bersepakat untuk memilih tentunya ya nanti di 2024 pemimpin yang benar-benar mempersatukan, bukan hanya bicara, tapi memang rekam jejaknya selama ini menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin bangsa. Betul. Kita doakan sama-sama. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pemirsa, inilah saatnya seluruh elemen bangsa, Anda, saya, kita semua bersepakat untuk menutup buku perselisihan dan keterbelahan. Waktunya kita semua untuk merekatkan lagi persatuan demi memenangi tantangan bangsa di masa yang akan datang. Saat ini hingga pemilu 2024 digelar, partai politik punya momentum yang kuat untuk dapat memelopori upaya perekatan anak bangsa itu. Usunglah, lalu ajaklah rakyat untuk memilih calon pemimpin yang mempersatukan, pemimpin yang mempererat, pemimpin yang bisa mengakhiri keterbelahan. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV